tidak sedikit yang melakukan ibadah puasa, dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Baik para pendengar yang budiman, Ustadz Abdul Wahab ini dulu berapa tahun di Suriah, Ustadz? 6 tahun. 6 tahun, istri juga kuliah di sana ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Nah sekarang beliau memimpin pesantren namanya Darul Halim ya? Betul, ya. Silakan Ustadz, beri kami nasihat ya, silakan. Ya. Saya menyambungkan yang aja tadi di kita. Siap. Baik. Ya, alhamdulillah, sahabat sekalian, tadi kita sudah menyimak berkaitan tentang ibadah saum itu karena Allah ya. Hadisnya pun dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saum li wa ana ajzi bih. Saum itu untukku dan saya akan membalasnya. Jadi beda dengan ibadah yang lain. Karena saum ini ibadah yang benar-benar murni karena Allah. Karena kalau kita lihat dari situ pemahaman hadisnya, yang pertama akan terbebas daripada riya. Beda dengan ibadah yang lain, kelihatan, sholat kelihatan, kemudian haji pun kelihatan, termasuk juga ibadah-ibadah yang lain, seperti zakat kan kelihatan. Tapi kalau saum ini spesial, tidak kelihatan oleh orang lain, sehingga dalam hadisnya, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan pahala tersendiri. Itu pemahaman hadis dari wa ana ajzi bih. Kemudian di dalam kitab Minhajul Qasidin ya, itu pun dijelaskan bahwa tingkatan saum kan berbeda-beda ya. Ada saum yang sifatnya itu umum. Ini bagi orang yang ibadah saumnya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ini ibadah yang sangat umum lah ya. Dan ini ibadahnya anak kecil yang tentu hanya nahan lapar dan dahaga saja. Nah, harusnya kita naik ke yang kedua, yaitu ibadah yang khusus, lebih naik lagi, yaitu ibadah yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi meninggalkan apa yang dilarang. Seperti dalam hadis al-qamakal, khamsu khisalin yuktirna as-saum. 5 hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah, menggunjing. Yang keduanya an-namimah, yaitu mengadu domba. Yang ketiganya adalah al-kazib, berbohong. Yang keempatnya adalah al-yaminil gomus, sumpah palsu. Yang kelimanya adalah an-nadrah bisyahwah, melihat dengan syahwat. Ini 5 hal ini yang akan menghilangkan pahala puasa. Dan tidak ada namanya kodok pahala. Yang ada adalah kodok fikihnya, saumnya. Kalau kita batal puasa kita, seperti karena sakit, ataukah dalam perjalanan, kemudian buka puasa, ada kodonya. Tapi pahala puasa nggak ada kodok. Maka ini harus diperhatikan. Alhamdulillah, salah satu hikmahnya adanya wabah ini kan lebih terjaga dari hal-hal yang tadi ya, seperti al-kazib, insya Allah akan terhindar. Tapi hati-hati juga nge-share berita yang mengandung kebohongan atau hak itu bisa jadi menghilangkan pahala puasa. Kemudian juga al-ghibah insya Allah juga sudah mulai terkontrol karena jarang ketemu. Makanya salah satu kenapa la khalfu famis shaimi atyabu indallah min rihil mis. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada minyak kasturi. Hikmahnya adalah agar kita ini tidak banyak ngomong, banyak bicara ketika puasa, sehingga terhindar dan lebih banyak baca Qur'annya begitu. Ini hikmah salah satu kenapa mulutnya bau orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah. Jadi kalau kita bicara ketika puasa, ya tentu 6 jam kan gitu ya, itu dari makan itu akan bau. Makanya salah satu dari fikihnya itu makruh hukumnya bersiwak setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Jadi kalau dari pagi sampai zuhur masih boleh tuh bersiwak. Tapi kalau dari zuhur sampai ke maghrib itu hukumnya makruh. Itu dari segi fikihnya. Nah kemudian tentu ketika kita saum ini harus pakai ilmu ya. Karena ada yang bisa menghilangkan pahala puasa,
Jangan sampai masuk ke dalam kategori man soma rubba soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Tidak sedikit yang melakukan ibadah puasa, dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Atau dalam hadis yang lain, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal sahar. Tidak sedikit orang yang qiyamul lail, itu tarawihnya, dia hanya mendapatkan begadang saja, tidak dapat pahalanya juga. Nah, ini juga harus pakai ilmu, caranya untuk saum, caranya untuk qiyamul lail juga. Nah, termasuk ada yang melakukan sholat tarawih, belum melakukan sholat isya. Itu sholat tarawihnya tidak sah. Karena tarawih dengan tahajud berbeda. Salah satu perbedaannya adalah kalau tarawih itu harus dilakukan sudah masuk waktu isya. Yang keduanya sudah melakukan sholat isya terlebih dahulu. Ini jangan sampai tarawih kemudian isya, beda dengan tahajud. Kalau tahajud boleh melakukan tahajud dulu, kemudian baru isya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin Nah, sedikit. tadi itu yang penting, Ustaz, tentang jangan sampai kita saum tapi kehilangan pahalanya. Satu adalah tadi apa? Namimah. Yang pertama tadi apa? Pertama al-kazib, berbohong. Dusta. Yang keduanya gibah. Dua, namimah, mengadu domba. Tiganya gibah. Tiga, Menggunjing. gibah. Ya. Empat, an-nadhrah bisyahwah, melihat dengan pandangan syahwat. melihat dengan pandangan syahwat. Lima, Al-yaminil gomus, sumpah palsu. sumpah palsu. Nah, teman-teman sekalian, tolong dievaluasi ini. Jangan sampai dalam keadaan kita saum, kita sibuk saum secara lahiriah, tapi tidak punya pahalanya karena kita tidak menjaga hal-hal ini. Dijelaskan aja satu-satu, Ustaz, yang agak lebih dalam. Baik, insyaallah. Jadi al-kazib ini adalah berbohong. Nah, itu termasuk dari mulut kita. Terjaga insyaallah mulut kita ini dengan memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan alhamdulillah termasuk juga di rumah kan insyaallah lah gibah ini akan kazib ini akan terjaga. Karena salah satu min afatil lisan, bahaya lisan adalah al-kazib, berbohong. Kalau terbiasa dia berbohong, dia akan menjadikan terbiasa dan tidak akan menjadikan dirinya merasa berdosa lah. Seperti seseorang ditanya, "Nak, dari mana kau telat pulangnya?" "Oh, tadi ada teman yang sakit, nengok dulu." Kemudian tidak ketahuan tuh berbohongnya. Besok pasti akan berbohong lagi. "Kenapa telat?" "Oh, tadi ada tambahan pelajaran," padahal tidak ada. Nah, nanti soal terbiasa seperti itu maka menjadikan dosa ya. Dan mulutnya kalau dibiasakannya berbohong akan berbohong terus. Dan kalau sudah berbohong nanti orang tidak akan percaya. Ini yang bahaya. Maka Rasulullah SAW wanti-wanti tentang al-kazib ini, berbohong. Iyaka wal kazib. Jauhilah oleh engkau sekarang tentang kazib, berbohong itu. Al-gibah ini juga kalau kita sendiri aman. Tapi kalau kita berdua itu biasa ada pembicaraan. Contoh aja kalau makan sendiri aman. Kalau makan berdua itu biasanya ada bumbu-bumbu. Makan bertiga pasti tambah lagi itu pembicaraan. Berempat terus bertambah-tambah. Contoh buka puasa aja, kalau berjamaah itu biasanya ada gibah itu. Kalau buka puasa berjamaah berbarengan gitu ya. Dan bahaya buka puasa itu diantara di situ muncul kazib, kemudian gibah, namimah, termasuk sholat berjamaahnya bisa lewat. Termasuk juga nanti bahayanya juga adalah kalau di restoran yang tidak ada musola, tidak ada masjid, itu bisa telat sholatnya. Bahkan tarawihnya bisa hilang. Gitu. Nah, tidak ada namanya qada tarawih. Gitu. Jadi lakukan tarawih juga, karena tarawih hanya bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada namanya tarawih. Beda dengan puasa, ada kodonya. Kalau tarawih tidak ada kodok begitu. Termasuk namimah, ngadu domba, hati-hati yang membuat misalkan rumah tangga orang jadi pecah belah atau menjadikan bercerai, itu bisa terjadi karena namimah, mengadu domba seseorang. Ataupun menjadikan tadinya lawan, kawan jadi lawan, itu bisa dengan namimah. Termasuk juga diantaranya adalah an-nadhru bisyahwah, melihat dengan pandangan syahwat.
hati-hati membuka misalkan video ataupun gambar apa saja, itu an-nadhr bisyahwah bisa menimbulkan syahwat. Sedangkan hikmah dari puasa itu tidak hanya menahan syahwat daripada perut, tapi syahwat apapun, termasuk kemaluan. Sehingga dalam fikihnya itu, kalau seseorang berhubungan suami istri, itu kan dendanya besar. Dia harus memberikan budak. Kalau sekarang budak tidak ada, maka pilihan yang kedua adalah harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh batal 1 hari pun. Dan ini kewajibannya hanya bagi laki-laki. Jadi kalau perempuan, cukup qada saja. Tapi kalau yang laki-lakinya ataupun suaminya, dia qada 1 hari, tambah 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang. Nah, hukum ini bukan hukum pilihan, tapi hukum tertib. Jadi kalau tidak ada sekarang budak, maka pilihan yang kedua jatuhnya adalah harus puasa 2 bulan berturut-turut. Dicoba dulu. 1 hari batal, ulangi dari awal. Begitu. Tidak mampu, berarti yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang. Jadi tidak serta-merta ke fakir miskin memberikan makan, enak orang kaya nanti ya. Nah ini pilihannya jatuh kepada orang yang miskin, bisa terjadi seperti itu. Nah kemudian yang kelima itu adalah al-yaminil gomus, sumpah palsu. Seperti seseorang bersumpah, misalkan saya akan taraweh, misalkan ternyata dia berbohong, itu bisa hilang pahala puasanya. Ataupun berjanji apa saja lah. Kalau dalam surat An-Nisa kan orang yang berjanji, mengingkari janji kan itu harus memberikan pakaian ke 10 orang. Kalau tidak, maka memberikan makan ke 10 orang. Nah, selain daripada itu, maka pahala puasanya hilang. Masya Allah, mudah-mudahan para pemirsa semua bisa semakin tambah pengetahuan, tambah tahu apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi Ustadz, berbagi ilmu ya. Dan kalau takdirkan ilmu disebar supaya bisa saling melengkapi, bisa saling menguatkan. Alhamdulillah. Salam untuk keluarga Ustadz. Rupanya pagi sudah menjelang, teman-teman mau tadarusan dulu. Jazakallah khair Ustadz. Salam untuk santri juga. Alhamdulillah. Kita akhiri saja dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Alhamdulillah.